Halo guys, makin rumit aja nih setelah permintaan maaf Pak Jokowi karena merasa bahwa kinerjanya selama ini belum bisa memenuhi sebagian rakyat Indonesia, tetapi malah direspon oleh sebagian rakyat Indonesia dengan hal-hal yang tidak mengenakan. Terutama kali ini yang buka suara adalah mantan loyalis dari Pak Jokowi selama 2 periode. Ibu-ibu ini dan juga Mbak Nopi mengatakan bahwa semua yang keluar dari moncongnya Pak Jokowi tidak bisa dipercaya. Dan bahkan Kaisang, si anak bungsu, ikut-ikutan diparut congornya oleh Mbak Nopi karena berusaha untuk membela ayahnya dan mengatakan bahwa manusia tidak ada yang sempurna. Jadi wajar jika melakukan sebuah kesalahan. Untuk itu langsung saja kita simak terlebih dahulu seperti apa videonya dan silahkan sahabat-sahabat komentari. Nangis loh. Oh, drama apa lagi ini? Menangis terseduh-seduh, air matanya berlinang-linang. Kalau cuma nangis, Pak, rakyat Anda setiap hari itu banyak yang menangis pada kelaparan. Ibu-ibu di lampu merah menggendong anaknya dengan mengemis-ngemis, para pemulung itu pada menangis setiap hari. Sayang sekali Anda, kalau cuma untuk pencitraan seperti itu, saya tuh sudah muak. Sebagai pemilih Anda 2 kali periode, saya sudah muak. Karena 10 tahun ini Anda cuma ngibul dan pencitraan. Kalau Anda benar-benar menyesali perbuatan Anda tentunya tindakan Anda juga ada perubahan, tapi enggak. Anda justru membuat PP tentang yang namanya melegalkan aborsi dan alat kontrasepsi. Pencitraan Anda sungguh luar biasa. Salam NKRI. Jokowi minta maaf atas kesalahan selama menjabat presiden. Ya, beberapa hari yang lalu, tepatnya itu pada hari Kamis 1 Agustus 2024, dalam acara zikir dan doa kebangsaan 79 Indonesia Merdeka di depan halaman Istana Negara, Pak Jokowi ini menyatakan permintaan maafnya kepada rakyat Indonesia. Wes, pencitraan baru lagi nih Pak, pencitraan Pak, pencitraan terus ya hidupnya Pak Jokowi. Ya kalau gue sih jujur aja ya Pak ya, jujur gitu ya, secara pribadi. Kalau gue tuh udah nggak sama sekali percaya dengan apapun yang keluar dari mulut seorang Jokowi, satu kata pun tidak ada yang bisa gue percaya lagi. Cukup sudah gue mempercayai Jokowi dari mulai Pilgub DKI sampai dia 2 periode. Tapi dengan apa yang sudah dia lakukan di akhir-akhir masa jabatan ini, sorry to say ya Pak ya, gue udah nggak percaya lagi tuh sama lu apapun narasi yang Anda sampaikan Pak Jokowi. Dan bahkan gue melihat permintaan maaf Pak Jokowi ini nggak tulus sama sekali gitu ya. Kelihatan ya dari raut muka permintaan maafnya itu seolah-olah kok gue menilai dia itu hanya ingin menunjukkan bahwa dia ini masih memiliki power loh. Walaupun sebentar lagi masa jabatannya selesai, dia akan memiliki power di pemerintahan selanjutnya. Maaf ya kalau salah Pak Jokowi, ini sih hanya asumsi saya secara pribadi. Kenapa gue bilang permintaan maafnya itu tidak tulus? Karena Pak Jokowi dalam permintaan maafnya ini tidak menjelaskan sama sekali satupun kegagalan di era pemerintahannya. Seharusnya sebagai seorang pemimpin itu berani mempertanggungjawabkan di hadapan rakyat Indonesia dan menyebutkan apa saja nawacita janji kampanye atau program-programnya selama 10 tahun ini yang tidak terrealisasikan, yang justru malah merugikan rakyat Indonesia. Contohnya seperti Pak Jokowi kan bilang, ya dong nanti sembako serba murah. Buktinya sekarang semua serba mahal dan semua serba naik Pak Jokowi gitu ya. Dan betul kalau Mas Kaisang putra bungsu Pak Jokowi mengatakan bahwa presiden itu tidak sempurna. Tidak ada satupun di dunia ini makhluk yang sempurna. Betul sekali gitu ya, presiden itu wajar jika memiliki kesalahan. Betul sekali Mas Kaisang apa yang Anda sampaikan. Karena kesempurnaan sesungguhnya hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada satupun di dunia ini manusia yang sempurna. Tetapi satu hal yang harus diingat oleh Anda Mas Kaisang, bahwa kesalahan-kesalahan yang Bapak Anda lakukan itu dilakukan dengan sengaja dan terang-terangan. Ya, ingat itu, dilakukan dengan sengaja dan bukan hanya sekali, tetapi berulang-ulang kali. Contoh, ya dong, Bapak Anda Jokowi membiarkan ketika Mahkamah Konstitusi melalui paman Anda si Usman merubah undang-undang demi memuluskan langkah abang Anda dan anaknya Jokowi. Ya, itu harus diingat. Lalu kemudian yang kedua, Pak Jokowi juga membiarkan Mahkamah Agung merubah undang-undang untuk memuluskan langkah Anda sendiri Mas Kaisang untuk maju di pilkada nanti. Itu kesalahan yang baru-baru ini ya, yang saya jabarkan. Belum lagi, kalau kata Tempo, ada 18 nawadosa Jokowi yang dilakukan. Nah, apakah saya harus percaya sebagai rakyat Indonesia dengan pernyataan permintaan maaf Bapak Anda Mas Kaisang? Ya memang ya, sebenarnya sebagai manusia itu sangat wajar dan memang wajib mengakui kesalahannya dan meminta maaf. Tetapi ketika meminta maaf, dia harus mengakui apa saja hal-hal yang sudah dia lakukan. Toh di dalam persidangan pun seperti itu.
Ya dong, semua kesalahan dosa-dosa itu disebutkan. Tapi Bapak Anda seolah-olah tidak tahu menahu dengan dosa dan kesalahan-kesalahan yang sudah dia lakukan. Maaf ya Mas Kaisang, saya mengatakan apa adanya loh ya. Terus, satu lagi nih Pak Jokowi gitu ya. Anda kan meminta maaf kepada rakyat Indonesia. Tapi, apakah Anda berani meminta maaf langsung kepada PDI Perjuangan, partai yang sudah mengusung Anda dari mulai wali kota Solo sampai hingga menjadi presiden, khususnya kepada Ketua Umum PDI Perjuangan Ibu Megawati Soekarno Putri? Beranikah Anda dengan gentleman-nya Anda meminta maaf dan mengakui kesalahan yang sudah Anda lakukan atas pengkhianatan yang sudah Anda lakukan? Beranikah Anda mengakui itu Pak Jokowi? Saya pengen tahu sampai di mana gentleman-nya seorang Jokowi. Ya kalau saya sih malah merasa sorry ya, kayaknya nggak mungkin deh Jokowi berani atau mengatakan meminta maaf kepada Ibu Megawati, karena ya udah terlanjur malu kalau kata gue sih. Ups, maaf ya gitu. Iya, jadi ingat ya satu hal, untuk semua pendukung Jokowi Projo dan siapapun pendukung buta Jokowi, sekali lagi saya jelaskan berulang-ulang kali, sehebat apapun seorang Jokowi, walaupun 1000% rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke mendukung Jokowi untuk menjadi presiden, tetapi ketika tidak ada kendaraan partai yang merupakan mediator atau alat untuk maju di kancah Pilpres, maka Jokowi tidak mungkin dan keluarganya ada di posisi saat ini. Dan harus diingat, coba kalian pendukung Jokowi cari tahu, di mana Jokowi sebelumnya itu 2004 itu berusaha melamar ke beberapa partai untuk mencalonkan diri sebagai wali kota. Tetapi semua itu menolak, dan hanya PDI Perjuangan yang dengan legowo menerima kehadiran seorang Jokowi. Lalu ketika Jokowi diangkat oleh PDI, diangkat harkat martabat derajatnya oleh PDI Perjuangan, apa yang dilakukan? Pengkhianatan secara terang-terangan yang sudah dilakukan oleh Jokowi. Jadi untuk pendukung buta Jokowi, buktikan kepada saya, jika tanpa PDI Perjuangan pada saat itu Jokowi mampu di posisi seperti saat ini. Buktikan kepada saya, berikan buktinya. Jika tanpa PDI Perjuangan, Jokowi mampu seperti saat ini. Kalau sekarang ya jangan ngomong, tapi dulu ya dari awal 2004 Jokowi masuk di PDI Perjuangan, buktikan ya kalau Jokowi mampu di posisi saat ini tanpa PDI Perjuangan. Jangan cuman kalian pendukung Jokowi gede-gede bacot ya, PDI Perjuangan tanpa Jokowi begini-begini. Kalau kata Bang Adian bilang 20 Oktober selesai Jokowi, tapi PDI Perjuangan tetap akan selalu ada. Dan buat kalian yang menarasikan tenggelamkan PDI Perjuangan, buktikan jika kalian mampu. Karena ingat satu hal, PDI Perjuangan satu-satunya partai yang terlahir karena darah dan nyawa dan perjuangan, bukan terlahir karena memiliki kekuasaan, bukan terlahir karena punya harta dan jabatan. Itu yang harus kalian ingat, karena Tuhan selalu tahu mana yang terlahir dari sebuah perjuangan atau mana yang terlahir karena memiliki kekuasaan, harta, kekayaan. Itu yang harus kalian ingat ya. Dan buat seseorang Bendum Projo yang mengatakan bahwa yang mengkritisi Jokowi itu tidak sehat, saya sarankan Anda sepertinya yang harus ke dokter, periksa kesehatan dan otak Anda, karena pernyataan Anda itu benar-benar nggak logik. Ingat ya, Indonesia adalah negara demokrasi di mana setiap rakyatnya memiliki hak prerogatif untuk mengkritisi, bersuara dan berpendapat. Jadi ketika ada rakyat termasuk saya mengkritisi permintaan maaf Jokowi, itu adalah hak prerogatifnya. Jadi Anda yang harus periksa ke rumah sakit ya Bang, Bendumnya Projo. Sekali lagi, maaf ya Pak Jokowi, pencitraan Anda nggak ngaruh ya. Udah cukuplah permainan-permainan yang Anda mainkan saat ini ya. Kalau memang Anda memang sungguh-sungguh meminta maaf, maka yang harus Anda lakukan, buktikan permintaan maaf Anda kepada PDI Perjuangan, khususnya kepada Ibu Megawati. Dan ya, Anda bisa mengembalikan marwah demokrasi, rusaknya konstitusi, dan terbunuhnya cita-cita reformasi. Oke Pak Jokowi, salam NKRI. Salam NKRI. Itulah mantan pendukung Pak Jokowi, mantan loyalis Pak Jokowi ya, selama 2 periode. Saya kira mengalami kecewa berat terhadap apa yang dilakukan oleh Pak Jokowi, yang hanya mementingkan persoalan kepentingan pribadinya tanpa pernah berpikir bagaimana untuk mensejahterakan rakyatnya. Baiklah sahabat-sahabat, saya kira hanya itu. Saya tidak panjang lebar. Semoga ada manfaat dari video yang saya up. Terima kasih sudah menyempatkan diri untuk menonton, dan saya akhiri dengan ucapan wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.